Setelah beberapa hari kemarin kita melaksanakan pelatihan tentang komunikasi dan media, kita melaksanakan pelatihan tentang media rekam dan editing, dan sekarang tentang strategi promosi marketing digital. Kebetulan pemateri narasumber juga sudah hadir, Ibu Rifa, Rifa Aisyah Putri sudah hadir, mangga dipersilahkan Teh Rifa ya. Kesehariannya di Jakarta ya, di Jakarta. Terus kebetulan sekarang juga sedang mau menempuh pendidikan di Nanyang Technology University ya, di S2-nya, dan dari program LPDP juga sama dengan program kita. Nah, tentang promosi dan marketing digital, ada sedikit gambaran dulu mungkin ya. Jadi kita di Teater Sado ini, kebetulan Teater Sado itu dari tahun 1997 ya dia. 99, 97. Dari tahun 97 kita bergerak dalam teater, terus semakin kesini semakin berkembang. Namun tetap teater memang sebagai intinya ya gitu. Tetapi semakin kesini kita juga semakin berkembang, dan perlu diketahui juga belakangan Teater Sado juga mencoba untuk masuk ke wilayah-wilayah digital gitu ya. Kita mengembangkan sosial medianya, kita membuat konten-konten digital, dari mulai ya konten-konten yang ringan gitu ya. Nah, setelah kita mengikuti beberapa FGD yang kita selenggarakan, hampir semuanya merujuk kepada hasil karya yang sudah kita buat, sudah kita ciptakan ini mau dibagaimanakan, yang pada akhirnya menjadi benefit bagi Sado. Sehingga jatuh pada satu simpulan bahwa kita ternyata butuh branding. Gitu. Bagaimana cara membranding Sado, bagaimana cara mempromosikan Sado khususnya melalui digital. Karena ada goals juga bahwa kita pertunjukan khususnya di Kabupaten Kuningan biasanya kita melakukan pagelaran teater, terus juga yang menjadi target audiensnya biasanya adalah pelajar, ribuan yang datang, yang menonton. Namun itu juga kan sebuah effort ya, sebuah usaha yang cukup lumayan. Nah sekarang rencananya gitu ya, kita juga ingin memanfaatkan digital, bagaimana Sado punya branding, sehingga nanti dari setiap produk, dari setiap karya yang memang kita buat, bagaimana menghadirkan penonton melalui media digital, bagaimana juga Sado dikenal keberadaan dan eksistensinya. Nah, untuk menghadapi itu tentunya kita butuh strategi nih. Nah, dengan sepengalaman Rifa, kebetulan Rifa juga berpengalaman di beberapa perusahaan yang cukup besar ya. Kalau kita lihat dari CV-nya ini juga pernah di Shopee ya, di Tokopedia, di Lazada, dan ya yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk narasumber kita. Silakan Rifa, selebihnya waktu dan tempat mangga dipersilakan. Mungkin sebelum memulai sesinya, karena mungkin Rifa juga baru pertama kali ke Sado, jadi izinkan untuk berkenalan sedikit. Jadi latar belakang Rifa memang blend antara marketing dan juga data analytics. Jadi terakhir Rifa bekerja sebagai senior associate growth and strategy di Shopee. Lalu sebelumnya creator strategy di TikTok, sempat di Tokopedia juga, affiliate marketing, mungkin ada beberapa teman yang familiar juga, sempat jadi marketing spesialis dan sempat intern di Shopee dan juga Lazada. Jadi memang pengalamannya ya sedikit menyentuh terkait marketing dan juga sosial media mungkin, tapi di akhir-akhir ini juga lebih menyentuh ke growth atau strategi atau yang berhubungan dengan data seperti itu. Dan pendidikannya memang ilmu komunikasi, jadi ketertarikannya awalnya ke marketing, tapi setelah bekerja agak banting setir ke data analytics, makanya nanti mohon doanya juga untuk semoga dilancarkan, akan menempuh S2 di NTU Singapura untuk Business Analytics. Seperti itu.
Mungkin sebelum Riva sharing materinya, pengen tanya dulu sedikit nih tentang marketing. Karena marketing kan banyak dibahas ya, apalagi sekarang maraknya dunia digital, pasti istilah digital marketing, social media marketing atau KOL influencer itu hal-hal yang sering kita dengar. Tapi mungkin bagi teman-teman di sini, kata apa sih yang terlintas ketika kita mendengar istilah marketing gitu mungkin? Jualan. Yang lain lagi mungkin promosi, betul. Diskon bisa jadi, betul. Mungkin ya marketing tuh berbau promosi bisa jadi. Promosi, diskon, potongan bisa jadi. Terkadang memang ada beberapa hal konten dalam marketing itu kayak agak sulit dipercaya mungkin ya itu. Nah, tapi definisi secara aslinya memang marketing itu tuh adalah sebuah proses untuk mengenalkan, mempromosikan suatu produk atau jasa kepada audiens yang luas. Tujuannya ada dua, yang utama untuk memenuhi kebutuhan audiens, audiens yang kita targetkan tuh mereka ingin apa, butuh apa, dan juga ya sebagai kita, sebagai mungkin kalau perusahaan ya pengennya keuntungan secara finansial gitu ya, keuntungan secara bisnisnya. Nah, karena akhir-akhir ini mungkin tadi juga Kak Agil kan menjelaskan ada perbedaan zaman gitu, ada perpindahan dari yang tradisional ke digital, begitu juga di marketing. Marketing digital itu karakteristiknya lebih luas, lebih interaktif, karena dulu kan kalau marketing mungkin lewat koran yang di print, audiens hanya baca, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi sekarang brand upload mungkin konten di Instagram, konsumen bisa komplain, bisa respon langsung gitu ya. Bisa menargetkan audiens yang lebih spesifik. Mungkin teman-teman di sini juga kayak pernah dapat ads yang merasa, perasaan tadi baru ngomong tiba-tiba ads-nya sesuai nih sama apa yang diobrolin. Nah, karena memang ads itu bisa ditargetin ke orang-orang yang spesifik gitu, dari umur, domisilinya dan lain-lain. Lebih mudah untuk melakukan penyesuaian karena lagi-lagi di sosial media bisa diedit kan lebih gampang, channel lebih beragam dan dapat diukur performanya. Karena dari setiap aktivitas marketing yang dilakukan itu tuh pasti bisa, kalau di digital pasti bisa diketahui siapa yang menerimanya, berapa orang yang ngeklik linknya dan lain-lain sebagainya. Nah, dan menurut beberapa riset, kenapa penting? Karena memang Indonesia juga salah satu negara dengan pengguna smartphone terbanyak. Kalau nggak salah masuk top 3, makanya mungkin ya banyak e-commerce yang menargetkan Indonesia karena marketnya sebesar itu, dan orang yang pakai HP di Indonesia, smartphone yang udah terkoneksi internet itu termasuk top 3 lah sepertinya di dunia gitu. Dan termasuk juga di hal-hal yang berkaitan dengan budaya gitu. Ada beberapa, kalau misalnya kita lihat kayak tari jaipong atau tari apapun, hashtag itu tuh viewersnya ternyata banyak banget kalau saya lihat. Dan banyak juga kreator-kreator budaya yang juga eksis gitu ya di beberapa sosial media yang lagi banyak dipakai masyarakat. Seperti itu. Dan juga di Tokopedia sendiri juga salah satu e-commerce juga ternyata banyak yang ya seniman-seniman lokal itu berjualan hasil produknya gitu. Apalagi sekarang banyak perusahaan yang mencoba untuk memfasilitasi UMKM lokal untuk memarketkan produknya. Bahkan ada inisiatif yang bisa dikirim ke luar negeri gitu untuk dimarketkan produknya. Nah, tapi mungkin banyak orang yang masih bingung gitu. Apa sih bedanya branding dan juga marketing? Karena dua istilah ini tuh sering digabungkan dan sering dianggap itu tuh definisinya sama gitu. Karena berbau promosi, berbau jualan gitu ya. Nah, ini ada beberapa logo brand yang mungkin sangat familiar ketika mungkin teman-teman di sini lihat logo ini, pasti ada sebuah apa ya, mungkin image gitu ya, pesan juga yang nempel gitu di otak. Kayak mungkin logo Apple itu kayak, oh produk gadget yang bagus, unggul gitu mungkin ya, mahal mungkin. Adidas seperti apa, Toyota seperti apa, Shell seperti apa. Mereka kan pasti masing-masing itu punya kompetitor yang produk atau jasanya itu serupa ya. Tapi
eh, pasti ada perbedaan di pikiran kita terkait masing-masing brand tersebut. Nah, itulah yang disebut branding gitu. Nah, jadi kalau secara definisi branding itu identitas unik lah atau persepsi ya tadi pesan yang dimiliki dari sebuah brand atau organisasi atau individu, karena bahkan individu pun bisa memiliki branding sendiri gitu. Tapi mungkin ada beberapa persepsi juga terkait branding. Ada yang memahami bahwa branding tuh sekedar logo gitu. Apple logonya Apple yang digigit satu gitu, digigit satu lagi digigit sekali gitu. Nah tapi sebetulnya kalau kita lihat dari gambar ini, banyak hal yang tidak terlihat dari sebuah brand atau organisasi yang sebetulnya tuh ada di otak kita, tapi yang terlihat itu hanya ya nama, warna, logo, font, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya definisi branding itu cukup luas ya, malah sangat luas. Tapi intinya itu branding tuh apa pesan atau persepsi yang dimiliki audiens ketika melihat sesuatu hal gitu, baik itu seseorang, mungkin kayak ada saya lihat Pak Teddy, yang ada di otak saya Pak Teddy adalah guru bahasa Indonesia apa gitu. Nah itu mungkin akan beda lagi kalau saya lihat guru bahasa Indonesia yang lainnya gitu. Begitu juga dengan organisasi atau perusahaan, seperti itu. Nah tapi apa bedanya dengan marketing gitu, terlihat mirip, tapi mungkin kalau diistilahkan, dikalimatkan tuh marketing memperkenalkan produk, branding membuatnya diingat. Jadi istilahnya mungkin branding tuh nyawanya, tapi marketing tuh tubuhnya gitu. Yang kelihatan di mata orang gitu ya. Dan biasanya memang kalau branding ya selalu jangka panjang sih gitu, yang diusahakan untuk dibangun terus-menerus dari berbagai aktivitas, dari berbagai usaha dari brand atau sebuah perusahaan atau sebuah organisasi untuk nempel gitu di otak target audiensnya. Nah, sedangkan marketing itu biasanya jangka pendek gitu. Misal lagi-lagi mungkin kita ambil Apple gitu. Kita tahu Apple adalah brand yang ABCD gitu, yang ada nempel di otak kita. Tapi marketingnya adalah ketika mereka mau launching iPhone 16, mereka melakukan aktivitas launch event atau kerjasama sama influencer. Nah, itu adalah marketingnya. Seperti itu, tapi brandingnya itu yang lebih long term gitu ya, lebih jangka panjang, nempel di otak kita, dan biasanya effortnya itu panjang sekali gitu untuk dibangun. Nah, tapi dari marketing, dari branding itu kan usaha yang sangat panjang. Mungkin ada kalau dari beberapa pengalaman Riva, ketika kita membuat kegiatan marketing gitu ya, terkadang ada orang yang tidak paham bahwa kalau kita melakukan pemasaran atau marketing harusnya penjualan langsung naik gitu, omset langsung naik gitu, orang langsung beli produk kita kalau misalnya kita ada promo sekian persen potongan gitu. Nah tapi dalam realitanya enggak secepat itu gitu prosesnya. Dan sebetulnya kalau misalnya dari beberapa jurnal atau buku, tahapnya itu enggak 4 lah gitu. Di sini saya ringkas, ada yang sampai 6, ada yang mungkin lebih panjang lagi. Jadi ini adalah customer journey yang ya bisa diaplikasikan juga di brand, organisasi, atau bahkan ya individu juga gitu, untuk menyadari bahwa target audiens kita tuh journey-nya enggak langsung tiba-tiba kenal, tertarik, beli gitu. Makanya ada tahap yang pertama awareness, audiens kita tuh baru kenal, karena untuk tahap kenal dan tahu aja itu juga kan kayak kita harus nyoleknya beberapa kali ya. Kita juga kalau lihat iklan tuh kayak harus berpuluh-puluh kali mungkin. Terus yang kedua ada interest, karena orang lihat iklan belum tentu langsung kayak mau klik deh linknya. Kalau kita lihat iklan YouTube juga mungkin lebih seringnya skip terus ya gitu, nggak pernah kayak ngeklik ke linknya gitu. Nah ketertarikan atau interest. Lalu yang ketiga conversion atau action, mengambil tindakan, bisa jadi beli, atau mungkin ketika Teater Sado mau membuat sebuah aktivitas teater, ya orang beli tiketnya atau mungkin isi data pribadi.
lalu yang terakhir advokasi. Jadi di tahap inilah orang udah beli, percaya, mereka bisa kasih rekomendasi ke orang lain gitu atau kasih testimoni gitu. Nah makanya mungkin kalau misalnya banyak influencer-influencer yang sebetulnya tahap inilah yang berusaha dicolek oleh para brand untuk terlihat mereka tuh sedang mengadvokasi gitu ya, walaupun dibayar tapi kan kontennya itu biasanya tuh terlihat mereview, memberikan testimoni seperti itu. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, gambar si Journey itu tuh berbentuknya corong gitu ya, atau segitiga ke bawah. Kenapa? Karena sebetulnya inilah yang menunjukkan bahwa dari berbagai aktivitas marketing itu selalu kolamnya tuh selalu semakin mengecil gitu. Kayak awareness, mungkin seperti contoh ketika di pekerjaan saya gitu, saya ingin melakukan sebuah aktivitas marketing, suatu program gitu. Saya ngelempar notifikasi ke HP semua orang yang punya aplikasi itu, kayak ada berapa juta orang gitu. Ada di awareness. Tapi orang yang buka, jangankan buka, orang yang nyalain notifikasi di HP-nya itu juga mungkin cuma 30% gitu atau berapa persen. Terus ke consideration orang yang ngeklik itu tuh bisa jadi cuma kurang dari 10% gitu. Jadi selalu mengecil walaupun kolamnya berjuta-juta orang di Indonesia gitu. Semakin kecil dan bahkan sampai loyalty, sampai orang mau nge-share ke orang lain lagi itu tuh kayak ya mungkin ratusan aja gitu dari sekian juta orang yang ditargetin. Jadi dari gambar ini tuh menunjukkan bahwa ya memang aktivitas marketing itu selalu ada persentase yang mengecil seperti itu. Dari berbagai aktivitas yang harus dilakukan pasti ada beberapa channel yang bisa dipakai. Ini sedikit channel yang mungkin umum dan familiar bagi kita semua. Ada 4, content marketing, social media marketing, paid ads, email, dan juga chat marketing. Ya content marketing dan social media marketing agak mirip ya karena channelnya juga social media. Paid ads mungkin itu ya yang ada di YouTube, di Facebook, iklan-iklan yang muncul atau kita lagi googling juga. Email and chat marketing ya itu promosi-promosi yang muncul di email dan di WhatsApp kita semua gitu yang setiap hari diterima. Dan itu juga dari semua channel ini dari awareness sampai akhirnya orang melakukan sesuatu, seringnya tuh dari beberapa campaign yang saya lakukan itu kayak bisa cuman 3%, 4% gitu. Jadi memang terkadang orang juga tahu program apa di e-commerce apa gitu. Mungkin mereka tuh melakukan sebuah actionnya bisa jadi 3 bulan atau 6 bulan ke depan gitu. Itu time range-nya atau jangka waktunya juga terkadang juga cukup lama. Nah, mungkin ini salah satu contoh konten marketing. Channelnya ya memang kebanyakan sosial media juga, berita-berita juga. Jadi kebanyakan konten marketing itu ya ada yang hard sell, ada yang soft sell. Hard sell itu adalah konten yang memang sebuah organisasi, institusi atau brand itu berusaha kayak nembak langsung gitu. Mereka mau jualan apa. Kayak misal diskon, Gojek mau bikin, Gojek pas mau masuk di Kuningan mereka suka ada kasih diskon 30.000 misal untuk pengguna baru. Nah itu mungkin yang hard sell gitu. Tapi yang soft sell-nya itu adalah konten-konten yang bisa kita bisa kita terima, tapi mereka tuh cuman selipin aja gitu, brandingan mereka atau usaha marketing mereka lah. Kayak Wardah ini kemarin viewersnya mereka sampai jutaan dan ya nggak jual Wardahnya gitu, tapi ketika si kakak-kakak ini mau make up ya disorotnya Wardah gitu. Artikel berita juga nggak bahas Tokopedia jualan apa gitu, tapi menjual bahwa ini Tokopedia adalah e-commerce yang peduli sama seller lokal. Dan ya lain sebagainya lah. Banyak mungkin konten-konten marketing yang lembut gitu pembawaannya, tapi intinya sih untuk kayak nempelin ke otak kita bahwa brand ini tuh gini loh gitu. Ya seperti itu. Nah, mungkin ini agak panjang mungkin karena cukup
relate juga ya dengan Teater Sado, yaitu social media marketing. Ada beberapa pilar, ada 5, yaitu strategi, content, engagement, analytics, dan juga advertising. Yang pertama, strategi, mungkin kalau di film tadi Agil jelasin, sebuah film itu pasti lama, effort dan capeknya itu di pra-productionnya gitu. Ya sama juga dengan marketing activities, karena yang membutuhkan apa ya, menguras otaknya itu ya di sini gitu. Ketika mungkin karena contohnya di kerjaan mulu ya, jadi kayak mungkin di Shopee ada 12-12, promosinya sih cuma sehari gitu, tapi mungkin kita yang bikin promosinya itu kita persiapan biasanya 3 bulan gitu. Nah, eksekusinya sih cuma sehari, tapi biasanya strategi ini yang lama gitu. Kayak mungkin puasa di bulan Maret, tapi kita tuh udah mikirin dari bulan Desember. Jadi biasanya ya 3 bulan lah untuk merumuskan strategi ini gitu. Biasanya apa aja sih yang dibahas gitu ya untuk strategi ini? Ya beberapa poin singkatnya itu tuh target audiensnya, kontennya mau dibawa kemana, yang dalam artian tadi kalau kita kembali lagi ke sini, ada beberapa tahap ini, kita tuh pengen orang tahu aja, pengen orang ngeklik aja gitu, atau orang beli, atau bahkan orang tuh sampai ngerekomendasiin gitu. Nah jadi dari setiap aktivitas kita di digital ya atau sosial media selalu ada pilihan lah gitu, kayak nggak bisa kita ngelakuin satu campaign tapi pengen semua gitu, pengen orang tahu, pengen orang beli, pengen orang ngerekomendasiin gitu, kayak nggak bisa, kecuali mungkin ya uangnya banyak juga terkadang tuh nggak nyampe sih gitu, karena jadinya kemana-mana. Nah, tetapkan tujuan yang spesifik, dapat diukur, jelas, dapat dicapai, relevan, dan memiliki rentang waktu. Atau ini singkatannya SMART Goals, mungkin materi lebih banyaknya juga di Google tuh banyak yang membahas SMART Goals ini, bisa diimplementasikan kemana-mana. Jadi terkadang ada beberapa aktivitas yang kayak, oh kita mau ngepost ini dalam waktu 3 bulan A, B, C, D, E gitu. Terus kalau kita tarik ke belakang, terus ini ngapain nih 3 bulan ini menciptakan ini tuh ngapain aja? Ya pengen aja followersnya nambah. Nambahnya berapa? Nggak tahu, nambah aja gitu. Terus misal kita followersnya sekarang 10.000, pengennya nambah jadi 1 juta gitu. Kayak nggak bisa juga gitu. Makanya ya harus dapat dicapai ini tuh ya sesuatu yang masuk akal lah ya, mungkin gitu, dan memiliki rentang waktu tertentu biar ya bisa terukur gitu. Apalagi kalau misalnya di digital kan pasti semuanya bisa di track ya, kayak di sosial media ada likes, komen, yang nge-share ada berapa orang, yang ngelihat ada berapa orang, dan lain-lain. Dan tentukan jenis konten. Sekarang kan sosial media tuh banyak banget formatnya, kayak Instagram ada story, ada carousel, ada reels, ada video, ada di YouTube juga, YouTube Shorts ada gitu. Ya jenis-jenis konten itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dan menarik orang juga yang berbeda juga gitu interestnya. Nah, mungkin ini yang tadi saya sebutkan, jadi setiap aktivitas yang dilakukan tuh harus didefinisikan ekspektasinya, jangan ngelangkah jauh tapi pas ditanya mau ngapain nggak tahu gitu, kayak ngelangkah jauh aja tapi nggak tahu arah tujuannya gitu. Dan ekspektasi di sini boleh ambisius, tapi juga terkadang kayak harus tahu resource ya, atau sumber daya yang kita punya. Dan ya biasanya kalau dari digital marketing yang paling dirasa itu jumlah orangnya sih gitu, kayak ada berapa banyak yang bisa bantu menyukseskan si campaign sosial medianya ini gitu. Nah, ini ada 4 hal, kayak mau jualan, mau bikin branding, mau pengen orang tahu aja dulu tanpa mereka ngapa-ngapain, kayak minimal tahu aja gitu. Atau kita pure mungkin pengen ya biar kita ada aja gitu di sosial media, biar kita ngobrol ke sana sini tuh siapa sih Riva gitu, oh ya udah cek sosial media Riva gitu. Jadi ya banyak gitu ya tujuan atau ekspektasi yang harus di-set ketika kita tuh beraktivitas di dunia digital. Nah, selain kita harus set ekspektasi kita sendiri, kita juga pasti harus tahu
siapa sih orang yang kita ajak berinteraksi atau target audiens kita gitu. Dan yang perlu kita tanamkan di otak gitu ya, kita pahami dari berbagai riset juga menunjukkan bahwa orang yang pakai sosial media itu ya mereka tuh cuman pengen keeping in touch with friends and family alias pengen ngobrol aja atau berinteraksi sama teman-teman terdekatnya, bukan berinteraksi sama brand yang mereka suka gitu. Yang kedua, cuman mengisi waktu luang. Yang ketiga, baca berita. Yang keempat, nyari konten. Yang kelima, apa yang lagi trending gitu pengen dicari. Dari top 5-nya aja nggak ada tuh orang tuh pengen nyari rekomendasi produk gitu. Pengen mengenal perusahaan, nggak ada gitu. Dari data ini juga menunjukkan bahwa orang tuh main sosial media, beraktivitas di dunia digital untuk kesenangan sendiri aja gitu. Nggak butuh kayak disuap-suapin terus gitu sama brand. Kalau dilihat mungkin ada yang keberapa tuh? Ke-6, ke-7 lah yang berkaitan dengan produk gitu. Jadi dari data ini pun menunjukkan bahwa perjuangan sebuah brand, perjuangan sebuah ya siapapun itu yang melakukan aktivitas marketing tuh butuh effort yang sangat harus bekerja keras gitu ya, karena dari berbagai riset pun ya orang tuh tidak ingin lah diekspos dengan berbagai info tentang perusahaan dar-der-dor gitu, kayak dipromosiin terus seperti itu. Nah setelah tahu realitanya di luar sana, data menunjukkan bahwa orang itu di Indonesia seperti itu, kita juga harus tahu target audiens yang mau kita cari gitu. Banyak sebetulnya pertanyaan dan biasanya bagian ini tuh yang cukup rumit dan lama untuk menentukan siapa yang pengen kita targetin gitu. Mungkin kalau misalnya mau nyari simple ya udah deh siapa aja di Indonesia gitu kita targetin gitu. Kita kasih komunikasi yang sama. Tapi dengan cara seperti itu sih biasanya jauh tidak lebih efektif. Karena yang pertama kalau digital marketing, apalagi kalau pakai iklan-iklan itu kayak mahal banget jatuhnya. Dan ya jadinya budget tidak efisien ya. Dan biasanya capek di kita yang bikinnya juga gitu. Capek mikir, capek bikin konten yang sekiranya semua orang suka, tapi jadi ngejelimet gitu di otaknya gitu. Nah ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, mungkin siapa, rentang usianya, di mana mereka, apa pekerjaannya, apa masalah yang mereka miliki, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari, apa yang mereka suka. Jadi singkatnya dari pertanyaan-pertanyaan ini tuh, ketika kita membuat sebuah aktivitas marketing atau konten marketing, jangan beranggapan bahwa oh Riva sukanya konten yang seperti ini, jadi ya udah deh Riva bikin konten kayak gini juga gitu, pasti orang-orang suka gitu. Dan Riva juga pernah mengalami lah momen ketika Riva memilih influencer gitu. Nggak mau influencer si A terlalu kayak jamet gitu, jamet atau kayak aduh terlalu drama deh dia gitu. Cari yang agak eksklusif gitu, yang kayak bagus gitu feednya. Oh ternyata tidak gitu, tidak seperti itu. Ternyata orang yang terlihat, yang Riva nilai maksudnya secara personal dia jamet atau dia kayak aduh nggak banget gitu, itu rame banget. Karena apa? Karena orang Indonesia tuh sukanya yang kayak gitu, yang alay gitu, kayak yang kayak enggak gitu, yang gini kan. Terus orang Indonesia itu males sekali untuk baca. Ternyata kayak kalau dikasih artikel atau materi yang panjang, enggak dibaca itu tuh. Itu kayak Riva juga pernah handle affiliate marketing. Jadi affiliate marketing itu adalah orang nge-share link e-commerce. Kalau ada yang beli dari link itu, mereka dapetin komisi sekian persen gitu. Nah orang-orang inilah yang nge-share link yang harus kita maintain gitu komunikasinya. Kita harus edukasi mereka harus ngapain, kita ada promo apa aja gitu. Kita udah buatkan info lengkap, tapi info itu tuh nggak dibaca gitu. Jadi saya juga berasumsi bahwa oh orang yang kita ngobrolnya deket aja mereka males baca gitu. Apalagi orang yang di luar sana yang nggak ngobrol sama kita gitu. Bahkan artikel udah dibikin sempit, 1 paragraf 2 paragraf pun nggak, mereka lebih memilih untuk ngechat di grup gitu. Kak ini apa? Padahal udah jelas gitu. Jadi
ya itulah kesulitannya market di Indonesia tuh males baca. Dan karena mungkin pergeserannya karena mereka udah terbiasa mungkin ya. Kalau dulu kita video yang paling terkenal nonton ya di YouTube gitu yang formatnya lebih panjang. Sekarang ya YouTube Short sama TikTok yang videonya lebih kecil, pendek, scroll. Jadi mungkin terbiasa otaknya untuk memproses informasi yang singkat-singkat tapi padat. Nah bahkan video pun mereka tuh males gitu baca. Sempet Riva kayak coba, mungkin orang yang profilnya seperti apa, pendidikannya seperti apa, usianya, sosial ekonomi kelasnya seperti apa akan beda gitu. Tapi setelah mencoba-coba, ternyata bahkan yang lebih berpendidikan pun enggak juga sih, mereka tuh baca artikel gitu. Jadi artikel itu udah dicoba ke beberapa target audiens ternyata enggak cocok lah. Jadi kayak asumsinya kayaknya se-Indonesia Raya ini kayaknya pada males baca gitu, males membaca informasi yang formatnya panjang dan kayaknya lebih suka video gitu. Dan apa ya? Nah itu mungkin pertanyaan terakhirnya harus benar-benar tahu target audiens kita tuh sukanya apa, nyarinya apa, butuhnya apa gitu. Dan terkadang bahkan seringnya ya apa yang mereka suka, apa yang mereka cari itu bukan yang kita suka gitu. Sebagai orang yang memarketkan si produknya gitu. Jadi biasanya perjalanan ini tuh sangat panjang karena banyak hal-hal yang tidak dikira-kira gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa aktivitas marketing yang misal saya niatkan untuk orang yang aktif di misal kayak bikin webinar tentang ngonten gitu di sosial media. Saya kira dengan bikin webinar tentang konten yang tertarik tuh adalah orang yang followersnya banyak atau enggak yang lagi merintis gitu buat jadi influencer. Ternyata tuh enggak. Malah yang datang banyaknya tuh ibu-ibu yang tidak bekerja, yang di luar Pulau Jawa. Jadi yang tadinya presentasinya ada bahasa Inggris, mereka mengeluh di akhir acara kayak satu kata pun mereka nggak tahu gitu. Jadi banyaklah kayak trial dan error untuk melakukan sebuah aktivitas marketing ya, karena itu banyak hal-hal yang kayak kita pikirnya, tapi ibu-ibu di luar Jawa, mereka sinyal juga katanya harus kayak kemana dulu gitu, kok tertarik gitu sama webinar bahas konten, tapi pas ditanya kenapa Bu gitu, oh iya soalnya saya lihat banyak orang yang kaya gitu dari ngonten gitu, dari affiliate yang mereka bukan siapa-siapa gitu. Nah ternyata orang-orang kayak gitu lebih termotivasi gitu. Ya jadi macam-macam lah gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu benar-benar harus kayak digodok gitu ya di sini. Gitu. Nah lalu yang selanjutnya konten. Ya ini sedikit pengulangan tapi memang konten itu tuh adalah sebuah irisan antara kebutuhan target audiens kita dan apa yang kita miliki. Dan ini tuh kadang agak menyenggol ego dari si marketernya karena mungkin ya itu marketernya beranggapan ABC, kita yang punya sosmed beranggapan yang laku tuh ABC, tapi ternyata enggak sih gitu, orang tuh butuhnya enggak yang kita pikirkan gitu. Dan ini tuh sangat-sangat sering terjadi gitu kalau saya ngobrol juga dengan teman-teman yang lain. Jadi terkadang konten yang kita niat banget bikinnya enggak laku gitu, yang ngasal tiba-tiba ya laku gitu. Yang kayak tiba-tiba jadi viewersnya berapa, itu banyak hal lah yang nggak bisa didefinisikan gitu. Dan mungkin dari konten ini sering banyak orang yang bertanya-tanya kayak gimana sih punya konten yang menarik viewers tinggi gitu. Dulu pas saya lagi di TikTok, kreatornya juga kadang kayak, udah bikin live streaming, udah dekorasinya oke, hostnya cantik atau ganteng gitu ya, produknya bagus, kok nggak ada yang masuk dikit banget gitu. Terkadang itu juga kita yang bekerja di perusahaannya pun kita nggak bisa menjawab gitu, karena ya jadi misteri aja sih terkadang gitu ya. Terkadang tuh ada bapak-bapak kayak ngeblur gitu live streamingnya, videonya gitu ya, kayak ngezoom mukanya se-HP gitu. Iya FYP gitu. Dan kalau ditanya apa sih trik FYP gitu, jujur aku pun tidak tahu ya gitu, kayak banyak ya masih misteri lah ya, nggak tahu gitu. Bahkan kalau misalnya live streamernya kayak udah pasang iklan kok gitu, tapi kok
bulan lalu bagus, sekarang kok jelek gitu. Nah itu juga lagi-lagi kayak nggak tahu gitu, karena pasti bisa jadi orang yang nonton di bulan kemarin sama di bulan ini beda gitu. Ataupun misal orang yang nonton ya tertarik sama hal yang di marketingin kemarin gitu, tapi yang sekarang enggak gitu. Ya itulah, banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Nah, terkait konten ini juga sejalan sama Agil tadi, bahwa headline atau kayak hook di depan tuh sangat penting. Kalau misalnya di film tadi, film pendek sekitar 15 detik. Nah, kalau di sini biasanya 3 sampai 5 detik awal tuh yang bikin kita diem gitu ya, stay lihat di HP. Sekarang juga udah mulai banyak inspirasi lah gitu, inspirasi konten yang hooknya tuh bagus-bagus gitu, entah dari visualnya atau audionya ya atau orangnya gitu ya. Tapi ya yang terpenting hook itu ada manfaatnya, ada ya bisa ada sentuhan emosionalnya, jelas, singkat, dan bikin orang penasaran gitu. Jadi mungkin kalau istilah sekarang clickbait kali ya, kayak kalau misalnya podcast yang jutaan viewersnya, tulisan yang di depannya tuh mengundang orang tuh ngeklik gitu. Karena ya setiap kita buka YouTube pun sekian banyak video di page YouTube itu orang pasti milih kan gitu. Nah pasti dari headline, dari thumbnailnya tuh mengundang orang untuk kepo gitu. Dan lagi-lagi kembali lagi orang Indonesia sukanya itu gosip, drama yang kadang kayak nggak berfaedah gitu ya. Itu rame gitu yang nonton. Nah, betul. Terus yang selanjutnya ya kontennya to the point, buat dengan bahasa audiens. Itu pun kesalahan yang pernah aku lakukan ketika aku mikir bikin webinar tuh ya bahasa kita, tapi ternyata pas di akhir ketika kita share survei, banyak orang yang, Kak nggak usah sok-sok Inggris gitu. Padahal itu cuma satu kata atau berapa kata gitu, tapi ternyata ya itu kan yang target audiens kita mau gitu. Hindari istilah tidak umum, betul. Kalau misalnya ada istilah yang benar-benar kayak harus banget dipakai, ya mungkin pakai dalam kurung gitu ya. Sisipkan fakta dan data, lalu di akhir, nah ini adalah CTA. Jadi CTA itu atau call to action adalah suatu bisa jadi berupa ya visual atau mungkin kalimat yang kita tuh mengarahkan audiens tuh mau ngapain sih gitu. Misal, klik link di sini ya buat daftar gitu. Nah itu harus ada pas kita ngomong, harus ada mungkin di caption. Dan kalau misalnya di Instagram mungkin beberapa kesalahan yang kalau aku lihat di beberapa sosmed tuh masukin link, tapi tuh orang tuh nggak bisa ngekopas di caption tuh nggak bisa gitu. Sedangkan linknya panjang, kayak bener-bener dikopas gitu. Jadi hal-hal yang penting kayak gitu tuh orang tuh kayak lupa. Pengen misal kita bikin acara, orang daftar lewat form online. Linknya banyak, ditaruh di caption. Orang ngekopasnya juga kayak, aduh kalau udah lewat dari 5 detik, orang tuh gak bakal ngelakuin deh gitu. Jadi mungkin bisa diarahinnya, klik link di bio gitu. Atau kayak cek Instagram story, klik di situ gitu. Orang tuh pengennya sat-set, gak mau yang mencet lama, kopas, dan lain sebagainya gitu. Atau misal kalau misalnya kita mau upload apa di YouTube tapi airingnya besok, kayak ya udah di atas caption langsung jangan lupa nonton di YouTube jam segini tanggal segini gitu. Ya hal-hal itu yang bikin kayak to the point aja gitu. Kita tuh maunya orang ngapain. Dan oh iya mungkin berikan alasan. Mungkin kalau teman-teman bisa cek juga ada beberapa brand tuh pengen naikin followers dengan cara bikin giveaway, misal kayak follow Instagram brand ini, lalu kamu repost IG story apa segala macam, nanti dapetin hadiah gitu. Ya orang pasti transaksional lah ya gitu, mau melakukan sesuatu kalau ada sesuatunya juga gitu yang dia dapetin apa gitu. Nah ini mungkin beberapa kesalahan yang sering dibuat, yaitu membuat konten secara tidak konsisten. Ini juga mungkin ada orang yang kalau misalnya aktif di TikTok gitu, misal kayak, kenapa nggak FYP gitu. Atau enggak di Instagram kayak viewersnya segini-segini aja gitu. Tapi nguploadnya juga nggak sering gitu, nggak konsisten gitu. Walaupun
Ya kita juga masih menjadi misteri sih, kayak kapan sih waktu upload terbaik, hari apa, jam apa, itu juga ya tergantung akun sih gitu. Mengabaikan tren, tidak memanfaatkan CTA atau yang tadi call to action, tidak mengevaluasi social media analytics. Di berbagai sosial media pasti kalau kita klik akun kita, kalau akun kita yang publik ya, itu pasti adalah kayak profil audiens kamu tuh cewek cowok, cewek berapa persen, cowok berapa persen, umurnya berapa persen, tinggalnya di mana, itu bisalah dimanfaatkan gitu. Beberapa yang bisa dilakukan yaitu menggunakan hook atau CTA, berinteraksi dengan audiens secara proaktif. Terkadang mungkin ada beberapa juga kayak eh, studi kasus sedikit lah ya, di Kuningan kayak ada beberapa kayak salon atau apa yang mereka tuh followersnya dikit. Nah, saya tuh follow gitu. Mereka tuh rajin banget nge-DM. Terus kalau misalnya kita ngelihat view, nge-like atau kayak apa, mereka tuh langsung apa ya bahasa Sundanya, nembalan apa ya itu, merespon gitu ya. Riva tuh kayak merasa, oh ini brand kecil di Kuningan, tapi bikin Riva tuh kayak, oh karena nge-DM terus nih, jadinya eh, ngecek profilnya, akhirnya ujung-ujungnya oh yaudah deh penasaran, akhirnya pergi gitu ke salon ini gitu. Itu pun mungkin menjadi contoh kecil menggerakkan orang tuh nggak cukup untuk kayak sekali gebrakan aja gitu, bisa jadi kayak harus dicoleknya tuh berkali-kali gitu ya. Melakukan evaluasi evaluasi secara rutin atau repurpose konten, yaitu lagi-lagi dengan melihat datanya, performa konten kita seperti apa, dan dicoba apa ya, banting-banting setir dan memperhatikan kompetitor atau akun serupa. Jadi terkadang kita fokus kayak kita bagusnya ABCD gitu. Ya udah lurus aja tanpa kita lihat tuh akun-akun lain gimana sih melakukan hal yang serupa ini. Dan sebetulnya itu juga hal yang memudahkan kita sih. Kalau misalnya kita lihat kayak misal brand mie gitu atau Indomie atau mie sedap, pasti konten yang mereka miliki itu pasti banyak lah yang mirip gitu, karena mereka juga pasti saling lihat-lihatan gitu ya satu sama lain. Seperti itu juga memudahkan kita sebagai marketer untuk mikirnya nggak terlalu ekstra sih gitu, kayak amati, tiru, dan modifikasi aja gitu. Eh, Nah, mungkin ini kayak gambaran sedikit dari dua brand yang target audiensnya sangat berbeda. Nivea lebih banyak ya perempuan, Gojek kan lebih universal. Pasti dari emot-emotnya juga yang bunga-bunga, love-love gitu ya. Terus kalau Gojek kayak POV punya adek pinter, ya mungkin mereka ujung-ujungnya ngebahas si produk Gojeknya, tapi dari POV punya adek pinter apa hubungannya sama Gojek kan nggak ada ya gitu. Tapi ya itu mereka tuh mencari konten yang relevan sama audiens sehingga mereka kayak ya mau nonton gitu. Gitu. Betul, nah warnanya sesuai dengan brandingannya. Dan mereka juga terkadang tuh, bukan terkadang sih, pastilah sangat anti menggunakan warna kompetitor. Betul, betul. Makanya kalau misalnya kita kasih brief ke influencer juga, misal Shopee, kayak jangan warna hijau, jangan warna hitam, jangan warna ungu. Bahkan properti-properti di belakang tuh jangan sampailah ada warna kompetitor itu. Karena ya itu juga kayak sepenting itu logo, warna, dan atau branding. Nah ini tahap ketiga yaitu engagement. Balik lagi tadi, audiens tuh ingin melakukan sesuatu karena sesuatu gitu. Enggak selamanya kita bikin konten berharap orang aktif dengan ya udah gitu aja gitu. Pasti ada beberapa effort atau usaha yang kita lakukan untuk orang tuh gerak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan brand kita. Salah satu campaign yang dilakukan ini rekomendasi produk edisi Ramadan. Jadi keluh kesahnya adalah kita tuh pengen bikin campaign, tapi gimana caranya orang banyak nge-tag Shopee gitu. Kan kalau orang tiba-tiba ngupload aja sih kayaknya nggak mungkin ya, ngapain juga bikin instastory ngupload Shopee, nge-tag Shopee gitu. Jadi ya kita tuh bikin filteran gitu, terus berharap mereka upload nanti hadiahnya apa gitu. Kalau nggak salah itu kayak tiket pesawat kemana gitu.
pastilah selalu ada iming-iming untuk orang tuh melakukan itu. Dan ini juga sama kayak kuis untuk orang komen, engage itu kan bisa like, bisa komen, bisa share. Ya untuk mereka aktif pasti yang pertama syaratnya wajib follow, like dan komen, terus apalagi gitu. Pastilah kita tuh agak memaksa untuk mereka melakukan sesuatu, tapi nggak selamanya juga cara ini tuh terus dilakukan gitu, karena ya bosen juga ya gitu. Ada beberapa yang memang ya bersifat organik juga lah gitu. Tapi kalau dilihat sekilas sih memang yang performance-nya bagus ya, yang ada iming-imingnya gitu. Oke, nah ini mungkin part yang penting juga. Jadi mau sekecil apapun sosial medianya, saya juga pernah coba pakai akun pribadi gitu ya untuk ngecek si analytics ini. Jadi di setiap account Instagram, kalau TikTok agak kurang yakin bentukannya gimana, tapi pasti aspek-aspek ini tuh ada lah gitu di akun Instagram. Bahkan akun Instagram kita yang mungkin cuman berapa ratus followers gitu ya, yang penting akunnya dibikin public, bukan di private. Jadi kita bisa tahu siapa yang follow kita gitu, gendernya, umurnya, alamatnya, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga beberapa website yang bisa dicek, walaupun memang website ini tuh berbayar, tapi biasanya kayak coba cek beberapa kali sih mereka bisa lah nunjukin analytics atau performance dari akun-akun lain seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi untuk mengukur sebuah konten tuh efektif, bagus atau enggak, banyak sebetulnya yang bisa diukur, tapi salah satunya adalah engagement rate. Jadi rumusnya itu adalah total engagement dibagi total followers. Engagement itu termasuk apa aja sih? Ada likes, comment, share, pokoknya berbagai aktivitas yang dilakukan audiens selain menonton. Jadi mereka tuh melakukan sebuah klik lah gitu di media sosialnya. Banyak lah, kalau dulu tuh mungkin di IG cuman like sama komen, tapi sekarang kan banyak banget ya fiturnya gitu. Ini mungkin ini dua brand yang sangat besar, dan kalau kita lihat followersnya tuh 1 juta, engagement rate-nya cuman 0, sekian persen. Jadi memang semakin besar followers kita akan semakin kecil engagement rate yang kita akan punya lah gitu. Karena punya follower 1 juta, enggak semuanya 1 juta orang juga nonton gitu. Tapi kalau kita lihat mereka ada di industri yang sama, followersnya kurang lebih mirip, ya engagement rate-nya juga ya lumayan mirip lah gitu. Dan untuk melihat kayak, aduh kita bagus apa enggak ya gitu, kita bisa melakukan yaitu identifikasi akun kompetitor atau yang sejenis, dan juga bisa melihat rata-rata engagement rate di industri tersebut. Karena nggak bisa kita merata-ratakan kayak, oh kita mungkin Teater Sado, oh kita bukan brand gitu, kita bisa dibilang mungkin komunitas budaya gitu, kita nggak bisa compare dengan brand yang followersnya sama gitu. Jadi kita harus yang mirip-mirip lah industri atau kayak aktivitas yang dilakukannya gitu, seperti itu. Nah, dan saya juga pernah kemarin cek Teater Sado dan TikTok Manusia Sado. Kalau dilihat dari engagement rate-nya itu cukup baik, karena rata-rata dengan followers sekian di Instagram 2000, ya engagement rate-nya itu sekitar 2-6%. Tapi itu pun lagi-lagi bergantung industrinya, nggak bisa dipukul rata ya gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat brand yang memang audiensnya lebih banyak, misal followersnya dikit, bisa jadi mereka lebih besar. Karena banyak orang yang komplain lah di situ, banyak orang yang nanya lah gitu. Jadi kita nggak bisa langsung kayak, oh ini lebih bagus dibandingkan A gitu. Pasti kita harus lihat dulu akun yang sejenis lah gitu. Tapi secara garis besar sebetulnya kalau dilihat Sado juga cukup baik sih engagement rate-nya gitu. Mungkin yang perlu diusahakan lagi mungkin kalau misalnya pengen semakin besar jangkauannya, mungkin followersnya gitu yang kita harus naikkan terus-menerus ya gitu. Seperti itu. Sebenarnya materinya itu aja, tapi mungkin ini sedikit kayak penutup dari slides-nya.
Jadi menumbuhkan followers dan engagement di media sosial adalah proses trial dan error. Tidak ada kunci ajaib, yang ada hanya konsistensi, adaptasi, dan pembelajaran dari setiap konten yang kita buat. Jadi ya memang kalau misalnya ditanya branding apa yang paling cocok untuk alat ini atau enggak untuk mikrofon ini gitu, enggak ada jawaban pastinya gitu. Pasti semuanya harus enggak ada, bukan jawaban pasti, tapi enggak ada kata kunci atau ya enggak ada kunci ajaibnya lah gitu, enggak ada yang langsung kayak satu pertanyaan menjawab semua. Tapi pasti itu tuh harus melewati proses untuk yaitu mengenal dulu target audiensnya, kebutuhan audiensnya apa, bisa enggak kita memenuhi itu, lalu pilih dulu media sosial mana yang tepat, terus melakukan evaluasi, dari evaluasi itu ya banting-banting setir lagi gitu, coba lagi yang lain. Dan kalau dilihat jangankan brand ataupun organisasi atau institusi ya untuk meningkatkan aktivitas performance, aktivitas sosial medianya gitu. Terkadang beberapa influencer mungkin ya, mereka juga bisa jadi bikin konten udah 6 bulan gitu, tapi yang naik tiba-tibanya ya mungkin di bulan ke-7-nya gitu. Tapi ada juga orang yang baru bulan pertama baru bikin 1 TikTok video langsung naik juga gitu. Tapi biasanya yang kayak gitu turunnya juga agak langsung cepet gitu. Ya macam-macam lah gitu journey dari setiap ini ya brand atau individu yang menjalankan aktivitas di media sosial. Seperti itu mungkin ya. Itu aja mungkin. Ya, baik. Tidak ada kunci ajaib, yang ada hanya konsistensi, adaptasi, dan pembelajaran dari setiap konten yang kita buat. Tapi itu teh capek. Betul. betul. Ada yang biar cepat gak biar praktis gitu. Mungkin kalau dibilang capek pasti sih karena mungkin berkaca dari pengalaman Riva gitu ya, selalu bekerja di bidang ya affiliate marketing gitu, yang sebenarnya itu aja gitu. Pelakunya juga ya kalau nggak Shopee, Tokopedia, TikTok sama Lazada lah misal, atau Blibli gitu. 5 doang gitu pemainnya se-Indonesia Raya ini gitu. Tapi ternyata setelah maksudnya kayak berpindah-pindah gitu ya, mengelilingi si perusahaan ini dengan divisi yang sama, ketika Riva baru masuk gitu pasti dilemparnya tuh masalah yang sama gitu. Kayak misal mereka punya sekian ratus ribu atau bahkan berapa juta orang yang udah daftar ke program mereka gitu. Tapi aduh yang aktif tuh cuma segini-gini aja Rif gitu, kayak pikirin deh gitu harus ngapain. Ya ini mah masalah yang Riva kemarin pikirin juga dan gak ada jawabannya gitu terkadang gitu. Jadi apa ya itu sih kuncinya konsistensi ya, karena terkadang tuh dari bulan ke bulan Riva juga melakukan sesuatu yang sama-sama aja sih gitu, kayak sosmed ngapain lagi ya gitu, kadang ya mentok juga gitu. Mentoknya tuh selain misal pasti ada limitasi budget atau limitasi waktu lah biasanya gitu. Tiba-tiba kayak harus jalan minggu depan gitu, tapi targetnya setinggi langit gitu, nggak tahu gitu mau ngapain juga gitu Pak terkadang. Makanya itu sih kayak kita nggak pernah tahu kunci jawaban mana yang benar selain kita nyoba sih gitu. Gitu sih Pak. Jadi jawabannya mencoba ya. Iya, mencoba. Ya baik, terima kasih Riva pemaparannya. Langsung aja ke teman-teman untuk sharing, berdiskusi, ngobrol aja ya kayak tadi. Sok dibuka dari siapa dulu? Berbagi pengalaman, sharing. Jangan susah-susah Bapak aja. Pak Roni dulu, silakan Roni. Selalu ada saja masalah dalam marketing ya, terutama di kita di Sado karena kita bergulat dengan suatu pertunjukan teater gitu ya, di mana kita harus menjual tiket dengan target penonton sebanyak-banyaknya. Nah, kadang-kadang pementasan itu panjang sampai 1 bulan gitu, karena target penonton kita adalah
eh, sebagian besar itu adalah pelajar. Nah, saya mempunyai masalah bahwa ketika kita menentukan jadwal, yaitu jadwal untuk para penonton ya, seperti hari Senin sampai hari Sabtu, hari Rabu sekolah A, sekolah B dan seterusnya gitu ya, sudah terjadwal masing-masing sekolah. Tiba-tiba salah satu sekolah yang saya sesalkan itu ya ada orang-orang dalam gitu, orang kitanya juga gitu ya. Hati nih ya, Tiba-tiba judulnya. setelah memesan hari ini, dia pindah pengen ke hari yang lain. Nah itu terus terang bagi kita sebagai tim marketing gitu ya, sangat mengganggu sekali ini. Karena kita sudah menyiapkan strategi marketing untuk di hari-hari yang kosong, sementara dia dengan seenaknya loncat-loncat gitu. Nah maksudnya bagaimana cara mengunci agar dia tidak loncat-loncat gitu. Apakah kita harus tegas gitu ke mereka dengan konsekuensi mungkin dia tidak jadi menonton karena tidak bisa pindah atau bagaimana? Apakah jadi kan ada sisi nilai negatifnya, dampaknya gitu ya. Mungkin dia bisa tidak jadi menontonnya. Apakah hal tersebut biarkan saja atau bagaimana itu untuk soalnya kita benar kata Pak tadi capek gitu untuk mengatur jadwal tersebut. Dan sebagai pembeli ya mereka gitu. Senaknya saja ya enggak satu ada daek mah gitu. Orang mah hayang di dia, kan nyaneh teh geus pesen di dia gitu. Embung hayang pindah gitu. Nah, seperti Bah Eep, pesen tiket hari Kamis. Saya mau hari Minggu aja. Sombong amat gitu. Kan pembeli itu kan raja. Nah, dalam beberapa kali produksi gitu, permasalahannya di sana-sana aja. Sehingga kita sulit untuk memfokuskan diri mencari target-target untuk mengisi di waktu-waktu yang kosong itu gitu. Sehingga pada akhirnya tiba-tiba yang hari Senin tadinya di jadwal penuh tiba-tiba jadi kosong gitu. Sementara kan kita tidak memikirkan hari Senin karena sudah penuh gitu. Makanya kita mikirkannya hari yang lain. Bagaimana nih cara ngepushnya? Nah, pertanyaannya yang tadi, bagaimana cara mengunci dia agar tidak loncat-loncat gitu dengan segala risiko. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Roni pertanyaannya. Mungkin kondisi kayak gitu tuh sangat sering di Rifa hadapi juga ya Pak ya. Ketika berurusan sama pihak yang tidak kooperatif gitu kan. Yaitu lebih seringnya dengan pihak-pihak yang merasa mereka itu lebih memiliki wewenang gitu dibandingin kita yang bikin aktivitasnya atau bikin acaranya gitu. Mungkin yang paling sering kalau Rifa bekerja sama misal sama influencer, apalagi misal influencernya yang udah kayak followersnya jutaan gitu, yang dia tuh brand dia nggak nyari-nyari tapi brandnya yang nyamperin dia gitu. Nah terkadang agak seenak jidat juga gitu mereka tuh melakukan ini itu gitu. Cuman karena Rifa juga mungkin nggak tahu ya kayak interaksi antara Teater Sado dan juga mungkin guru-guru itu atau sekolah-sekolah itu bagaimana seresmi apa ya kayak sefleksibel apa mungkin Pak, seresmi apa atau kayak ya sefleksibel apa gitu ya. Tapi kalau Rifa biasanya pasti komunikasi sejelas mungkin di awal dan ya terkadang Rifa juga spill dikit lah kayak ini kalau misalnya kayak Rifa pengen influencer ini kirim draft video tanggal 1 gitu. Nah banyak banget yang ngeyel di tanggal 1 kayak aduh Kak aku lagi jalan-jalan gitu kayak lah nyebelin ya gitu. Tapi ya dia banyak lah hal-hal yang terjadi kayak gitu, tapi biasanya Rifa di awal berusaha untuk mencegah dengan cara bikin, biasanya sih surat perjanjian ya gitu, surat perjanjian. Tapi ya itu mungkin nggak bisa diaplikasikan ke semua kasus sih ya gitu, tapi ya biasanya Rifa berusaha untuk mengkomunikasikan keresahan Rifa ke dia buat dia
paham juga sih mungkin gitu, kayak Kak ini waktunya aku cuma punya seminggu, jadi kayak please banget ya Kak gitu kirim tanggal 1, karena kalau misalnya Kakak lebih dari tanggal 1 ini akan mepet nih Kak, takutnya ada revisi. Dan terkadang aku tuh kayak komunikasinya ngebalikin bahwa impactnya tuh akan kerasa ke kamu juga gitu. Misal kayak Kak, kamu kan posting tanggal 5 gitu, aku pengennya kamu kirim tanggal 1 gitu. Kalau kamu ngirim tanggal 3 nanti ada revisi, kamu sempit loh gitu waktu untuk revisinya gitu. Terkadang harus agak diputer-puter biar kalau misalnya kamu gak ngikutin dampaknya ke kamu juga gitu. Gitu mungkin ya, tapi itu sih kayak Riva juga nggak kegambar gitu ya Pak ya, si orang ini tuh menyebalkan apa dan komunikasinya mungkin seperti apa gitu. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa harus ada semacam sebuah perjanjian tertulis gitu ya. Nah itu juga sebetulnya sudah dilakukan. Nah atau mungkin begini, kita sebagai tim gitu, tim marketing khusus gitu, apakah dalam mengatur jadwal untuk menonton itu tidak boleh diekspos walaupun ke orang dalamnya juga gitu, agar kita bisa istilahnya nggak bohong lah bahwa di sini udah penuh semua gitu, atau bagaimana gitu. Itu juga termasuk salah satu trik yang sering aku lakukan ya. Berbohong demi kebaikan karena biar mengurangi keribetan, itu juga sering sih gitu. Karena ya itu ya, karena kan sebuah acara pasti sudah kayak terkonsep ya. Misal Riva bikin webinar untuk kelompok A, B, C gitu, kayak yang A, yang B, yang B. Terkadang kayak, ih Kak aku gak bisa, pengen yang A gitu. Ya mungkin kita bisa, aku nggak, kalau misalnya teater kan nggak bisa di replay ya, tapi mungkin opsinya ya udah kamu kalau nggak bisa, aku kasih opsi sih Pak, misal ya udah nih nanti aku bikin live recordnya ya gitu, kamu bisa nonton gitu. Ya itu sih mungkin dari tahap negosiasi atau komunikasi ya dengan berbagai pihak. Kuncinya mungkin aku yang untuk kayak berusaha memahami ke apa ya, perilaku ini orang, perilaku dan wataknya gitu gimana, tapi di lain sisi aku juga terkadang kayak menekankan bahwa kita tuh sama-sama butuh gitu. Terkadang itu sih, kadang kayak orang tuh kerja sama tapi kok seakan-akan aku ya yang lebih butuh dia gitu. Makanya kalau misalnya dari awal aku suka ngomongnya menegaskan bahwa kita tuh sama-sama yang enggak sejelas itu, tapi nih kalau misalnya kamu telat, kamu apa, nanti bayarannya telat ya gitu, atau apa mungkin gitu ya Pak ya. Kayak terkadang mencari jalan tengah untuk win-win solution. Seperti ya, itu mungkin. Dilihat dari dampak ya gitu. Kalaulah si calon penonton itu menyatakan mundur, tidak jadi, apakah kita harus tetap idealis mempertahankan yang geus kopai sih nonton gitu nanaha gitu teh. Nya artinya bahwa kita harus mempunyai tujuan bahwa ke depan gitu mereka harus paham bahwa kita tegas gitu bahwa semuanya sudah direncanakan dan rapih teratur gitu. Apakah seperti itu atau bagaimana? Kan sementara di sisi lain kita kehilangan penonton gitu. Nah bagaimana tuh? Terkadang di beberapa hal idealisme kita juga kesenggol gitu ya. Maksudnya kayak pengen gimana gitu. Nah mungkin ya itu sih kayak ujung-ujungnya mungkin komunikasi lagi dan mengkalkulasikan resiko yang ada sih Pak gitu. Karena ya itu terkadang kayak di beberapa kasus ya Riva juga sering lah kayak agak-agak bohong gitu ya, bohong ya demi kebaikan gitu, dan penipuan. Terkadang kayak gitu, kayak pengen rame sebuah event kayak dijualnya apa, padahal ya misal kayak promo 99% yang dijual cuma satu barang gitu. Itu bisa jadi gitu. Ya itu sih banyak trik-trik ya untuk kita berkomunikasi dengan orang, tapi ya itu sih dari setiap aktivitas mungkin yang Riva juga suka lakukan, resiko tuh nggak ada sih ya gitu. Dan ya itu sih biasanya resiko-resiko yang muncul tuh biasanya harus dihitung. Misal kayak kita bikin campaign yang ada hadiah undian, itu biasanya kita bersentuhan dengan Kementerian Sosial. Jadi kalau misalnya kita udah berkesentuhan dengan Kementerian Sosial,
harus ada yang menang gitu. Misal kayak dapatkan hadiah kemarin tiket pesawat ke Jepang gitu, first class pula ratusan juta. Kayak ya harus ada yang menang gitu, walaupun misal kayak targetnya nggak mencapai gitu tetap gitu. Karena kalau misalnya enggak, kita tuh harus bayar. Uang itu tetap keluar tapi masuknya ke Kementerian Sosial gitu. Nah banyak lah kayak hal-hal kayak gitu juga memang harus dihitungnya di belakang mungkin. Di depan, di depan ya mungkin. Ya cerita-cerita pahitnya kadang iya sih suka mentok juga sih harus diapain gitu. Tapi ya itu sih mungkin untuk merencanakan sesuatu harus mengkalkulasikan resiko, harus punya plan B dan harus menekankan bahwa kita sama-sama butuh. Tapi ya semoga si partner Teater Sado ini emang ada rasa sama-sama butuh itu kali ya gitu. Gitu. Itu Pak mungkin semoga menjawab ya. Bukan bertanya, hanya menambahkan jawaban saja untuk Aroni ya. Boleh yang Bapak. tadi. jadi gini, kalau sampai ya gitu saklek gitu ya, saklek itu kurang bagus juga ya, kurang bagus. Kita tetap jalin hubungan yang baik dengan mereka karena kan mereka penonton kita. Nah terus yang perlu lebih dioptimalkan adalah tadi itu kuncinya di komunikasi. Komunikasinya di awal ya. Jadi pahit telah di awal. Maksudnya gini, pada saat penentuan jadwal, ini untuk para PR ya, public relation ya, untuk para humas ya, nanti yang bagian marketingnya ke sekolah-sekolah. Jadi di awal itu harus pahit dengan mereka, dengan pihak sekolah, bahwa ini nanti jadwal tidak bisa digeser lagi. Tolong pada saat penentuan jadwal itu harus matang. Nah seperti itu, dipahitkan dulu dari awal. Jangan sampai, ke mereka juga sampaikan, jangan sampai nanti ada geser-geser gitu jadwal. Nah, itu mungkin. Jadi lebih diintensifkan, lebih dioptimalkan lagi komunikasi di awal seperti itu. Nah kalau saklek-saklekan saya kurang setuju ya, jelas saya kurang setuju ya. Saklek pokoknya sama ideal ideal di nomor satukan, lebih baik kita mengalah idealisasinya agak disenggol dikit ya tadi. Nah, tetap kita jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik dengan mereka. Seperti itu. Iya, betul. Boleh Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ingin menambahkan saya, hanya ya tidak ada pertanyaan sih, ada pertanyaan. Pertanyaannya sebelum saya memberikan deskripsi yang lain gitu ya. Ada pertanyaan, pernah terpikirkan tidak dalam dunia marketing itu dalam dunia marketing hal yang sekiranya bisa mempengaruhi setiap insan manusia dalam setiap insan manusia, terutama dalam hal marketing digital. Ya mungkin masih ngawang-ngawang kayaknya, iya teh pertanyaan naon gitu ya. Itu pertanyaannya, pernah tidak maksudnya dalam dunia marketing pengaruh digital itu sangat apakah akan nanti direncanakan, apa memang dilakukan, apa memang mau diaplikasikan, bener kan? Runtut. Iya makanya, ini mah pertanyaan. Ini mah pertanyaan. Nangkep aman. Ini pertanyaan. Nah, ya itu pertanyaannya. Nah ini, kenapa ada pertanyaan seperti itu? Gini teh, saya terkadang ada masalah ya,
masalah mungkin bukan hanya saya saja, melainkan teman ataupun siapa saja. Bahkan mungkin orang yang menggunakan aplikasi media sosial itu, kemudian salah satunya Instagram, TikTok, Facebook, ya, dan beberapa lah gitu maksudnya, beberapa ya. Salah satu ya udah Instagram ya. Udah, kalau tidak bertanya, udah jangan diam aja ya yang lain. Supaya saya agak fokus gitu. Dan lagi aplikasi di Shopee, kemudian Tokopedia dan yang lainnya. Mungkin di sini ada beberapa aplikasi yang saya gunakan teh ya. Salah satunya Shopee dan Aku Laku gitu ya. ShopeePay ya. Shopee. Media sosial ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Terkadang gini teh. Salah satu di Instagram itu saya kalau mencari sesuatu barang gitu ya, ataupun brand ataupun apa saja gitu. Satu klik saja itu sehari kemudian itu akan otomatis akan ada lagi gitu. Akan ada bukan suges ya, namanya. Jadi algoritmanya Iya. seperti itu mungkin Muncul, iya. ya muncul gitu, ujung-ujung muncul lah gitunya. Ujung-ujung muncul. Padahal saya tidak cari lagi gitu. Tapi pernah ada rencana tidak teh dalam dunia digital gini? Iya, sekedar pula. Rata-rata orang kan kalau mengklik mencari barang ataupun hal-hal yang lainnya itu dengan mengklik nanti satu hari atau beberapa hari kemudian itu akan muncul lagi. Pernah tidak dalam dunia marketing kita tidak mengklik, hanya kita masuk dalam sosial media, itu apa yang ada dalam pikiran kita ada di barang tersebut gitu. Ini dalam dunia marketing ya, maksudnya dalam dunia marketing. Ini pernah diobrolkan gitu di mana gitu. Pernah tidak maksudnya nanti di masa yang akan datang gitu. Maksudnya apakah ada rencana obrolan seperti itu gitu. Apakah ada rencana nanti di tahun 2030 ataupun tahun 2045 ataupun apa gitu. Ini kan salah satu contohnya hal yang kita klik satu hari atau beberapa minggu kemudian kita masuk lagi dalam dunia dalam media sosial ataupun aplikasi Shopee atau itu ada lagi gitu mungkinnya. Tapi kita tidak klik, tapi hanya kita membuka kemudian si aplikasi itu apa yang ada dalam pikiran kita tuh ada gitu. Langsung membaca pikiran kita. Pernah tidak dalam dunia marketing seperti itu? Paham, maksudnya aman. Apakah akan ada rencana hal yang seperti itu di masa yang akan datang gitu ya? Oke. Mohon maaf. Bisa aman. Oke, jadi kalau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berusaha untuk mendekati dari pemikiran dan pertanyaan dari beliau. Mungkin ada beberapa, mungkin bisa dirangkumkan menjadi 3 pertanyaan, Teteh. Ya, jadi 3 dari sekian banyak. Dari 1 saya rangkumkan mungkin menjadi 3. Yang pertama mungkin, yang pertama mungkin tentang tadi ada hal yang biasanya kan algoritma itu berhubungan dengan apa yang menjadi kita scroll gitu kan. Tapi dari pertanyaan beliau yang menanyakan, nah sekarang itu baru hanya dari sebuah beliau dipikirkan dalam sebuah benak beliau, pengen beli sepatu, tapi belum buka aplikasinya gitu. Tapi kok si media itu udah banyak sekali tampilan-tampilan tentang sepatu, mungkin media sosial yang akan menjadi beliau buka seperti itu. Gitu. Nah itu yang pertama. Lalu dalam hal, dari tadi pemikiran beliau tadi tentang misalnya tadi pengen beli sepatu, beliau baru memikirkannya tuh. Tapi sekarang mungkin terasa di media sosial itu algoritmanya belum dia scroll di media sosial, tapi udah ketika buka pertama itu udah muncul media tentang promosi sendal situ mungkin seperti itu gitu ya. gitu kan.
tentang algoritma yang biasa dipikirkan. Oke. Gitu. Terus, oh salah mungkin, saya salah menerjemahkannya mungkin. Oke lah, kalau gitu kembali aja langsung saja. Mungkin mencoba meringkas yang mungkin yang saya tangkap tuh sekarang kan misal namanya siapa? Bapak maaf. Ilok. Pak Ilong atau Ilok maaf. Oh Ilok, oke. Pak Ilok mungkin ngelihat satu halaman sepatu gitu ya di e-commerce atau di Google atau di mana. Oh kok tiba-tiba muncul lagi nih rekomendasi yang lain ke hari-hari selanjutnya gitu. Nah apakah ada kemungkinan bahwa tanpa kita ngeklik, tanpa kita beraktivitas di HP, rekomendasi itu tuh muncul. Padahal kita cuman mikirin aja kan ya gitu. Nah kalau dilihat dari perkembangannya, jadi mungkin ini juga salah satu alasan Rifa tuh ambil kuliah lagi dan jurusan itu bukan marketing gitu, tapi lebih ke business analytics. Business analytics ini tuh mempelajari ya AI, machine learning gitu-gitulah. Nah si subjek inilah yang membantu adanya rekomendasi-rekomendasi yang bermunculan di HP dan sosial media kita. Nah mungkin sebelum kayak kita menerka-nerka apakah bisa dengan kitanya berpikir tuh muncul gitu ya di HP, tapi kita juga harus tahu bahwa rekomendasi-rekomendasi itu tuh muncul dari jutaan data yang ada dari aktivitas orang-orang di aplikasi tersebut gitu. Jadi misal Rifa buka sepatu cewek merek A gitu, Pak Teddy membuka sepatu cowok merek B. Rekomendasinya sama-sama sepatu, tapi mungkin yang muncul ke Rifa sama muncul ke Pak Teddy itu beda. Karena apa? Rekomendasi itu tuh beralaskan data-data, jutaan data atau jutaan klik yang Rifa bikin di aplikasi itu gitu. Jadi dia tuh bukan apa itu tuh kayak sebuah kekuatan lah di komputer untuk di komputer, di HP, di aplikasi untuk dia tuh menemukan pola orang ini tuh ngapain di HP-nya gitu. Jadi untuk bisa muncul rekomendasi itu tuh bukan karena satu tindakan aja, tapi itu tuh berdasarkan dari jutaan data di belakang yang diolah gitu. Nah jadi mungkin kemungkinan untuk secanggih itu bisa jadi karena kalau dilihat Rifa pas lulus kuliah 2020, sekarang 2025 kayaknya perkembangan teknologi itu semengerikan itu ya. Maksudnya dulu nggak ada lah ChatGPT, kita mau apa-apa harus googling. Kalau sekarang mah kayak curhat ChatGPT aja dia bisa bales gitu. Bahkan PPT ini pun Rifa kayak kirim ke si DeepSeek kayak ChatGPT juga, kayak silahkan evaluasi gitu. Dia tuh bisa gitu kasih jawaban. Itu juga Rifa pertama kali coba dan agak kaget gitu karena lah PPT kan ada gambar, ada tulisan gitu. Tapi dia tuh bisa kasih jawaban bahwa Rifa tuh kurang di mananya gitu. Nah itu enggak Rifa pikirkan bahwa ada teknologi kayak gitu di 2025 gitu. Padahal kan jaraknya cuma 5 tahun gitu. Mungkin bisa jadi akan secanggih itu karena memang sengeri itu ya perkembangannya. Tapi ya tetap sih kayak prinsip sebuah data atau prinsip sebuah aplikasi itu biasanya dia tuh pasti memanfaatkan data-data lama. Dan data-data lama ini pasti bersumber dari aktivitas kita. Makanya kalau misalnya diperhatikan mungkin agak hati-hati juga ya di HP tuh suka kalau di iPhone suka ada permintaan baru install aplikasi boleh nggak sih nge-track gitu. Ya ada 2 pilihan, izinkan untuk nge-track, izinkan untuk tidak nge-track gitu. Nah kalau dibaca detail itu tuh sebenarnya si aplikasi ini tuh bukan nge-track kegiatan kita di aplikasi tersebut aja gitu. Tapi dia tuh bisa ambil data kita dari aktivitas kita di aplikasi-aplikasi lain gitu. Jadi sebanyak itulah data yang diproses gitu. Tapi mungkin bisa sih secanggih itu. Ya doain mungkin Rifa bisa nanti ya. Jadi yang membuat seperti itu gitu. Bisa jadi karena di Cina udah kayak gitu sekarang. Udah kayak ya udah nggak pakai QRIS ya gitu. Pakainya pakai tangan gitu. Kan berarti ada sesuatu mungkin di sini, mungkin bisa jadi berapa tahun ke depan ditempel gitu di otak kita gitu. Tapi ya sengeri itulah kalau misalnya kita lihat ke luar negeri gitu ya kayak pertumbuhan teknologinya sengeri itu. Bukan ya secepat itu tapi ya agak mengerikan juga sih sebetulnya mungkin ya.
Begitu nggak ya? Semoga menjawab Bapak. Iya. Hmm. Iya, betul. Iya. Mm-mm, mm-mm, mm. Iya, betul. Ya, bisa, bisa, bisa. Boleh, boleh, boleh. Cek. Em, di luar tapi masih berkaitan dengan digital marketing ya. Cerita sedikit 2-3 tahun ke belakang saat-saatnya pandemi lah ya. Karena bisnis job saya menurun jadi saya mencoba dulu saeutik lah cerita. Mencoba iseng sih ya buka toko di Shopee. Nah, ada sebuah produk yang memang percaya ke kita dan produknya banyak gitu teh dan mereka belum produknya bagus sudah ekspor cuman belum buka di marketplace gitu. Saya coba di situ buka toko dan alhamdulillah saya juga ada mentor yang mendampingi saya gitu teh. Nah seiring berjalannya waktu kan kalau produk baru itu kan yang saya tahu di marketplace di Shopee lah terutama ya itu nggak mudah ya buat sampai pecah telur sampai ada penjualan gitu ya. Harus bener-bener ya kalau nungguin organik kan 3 bulan, 6 bulan, setahun bahkan mungkin sampai pecah telur mau sampai kapan saya jualan gitu loh. Ada nggak sih strategi marketplace yang nggak harus nunggu organik gitu loh yang biar cepat misalnya ya minimal ada penjualan lah ya. Nggak kita juga di awal-awal kan nggak berharap langsung meledak gitu. Satu itu. Kedua, saya juga main di, kebetulan kan profesi saya foto ya. Saya juga main jualan foto di Microstock. Ada beberapa, banyak lah, lebih dari 5 web yang saya masukin foto-fotonya untuk dijual. Sama sih, di situ juga alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang terjual. Kalaupun saya ada pendapatan juga, saya ngikutin kayak lomba-lomba foto gitu, ya alhamdulillah itu mah, cuman nggak bisa diandelin. Maksud saya tuh, dari foto-foto saya itu ada penjualan lah ya gitu teh. Termasuk si produk itu juga ada nggak sih strateginya? Gitu aja. Oke. Mungkin untuk menjawab kayak strategi berjualan atau memarketkan produk di marketplace yang kolamnya udah kayak rame kan ya. Banyak yang jual, produknya berantakan. Maksudnya apapun dicari pasti ada lah gitu di marketplace. Mungkin kita bisa pahami dulu journey atau perjalanan si buyer tuh beli produk tuh gimana sih gitu. Kan untuk paham bahwa gimana caranya produk kita dibeli gitu. Kalau kita misal di marketplace butuh kursi gitu, pasti yang muncul paling atas adalah yang paling laku, paling reviewnya yang paling banyak kan ya gitu. Nah yang jadi pertanyaan gimana caranya kita seller yang kayak bener-bener nol kelirik gitu sama orang, karena kayaknya dari jutaan produk juga orang kayaknya scroll paling bagian atasnya aja gitu kan, nggak mungkin sampai bawah gitu. Sebenarnya kalau misal untuk sales, Rifa juga kayak kurang paham. Tapi kalau misalnya kayak baca-baca dari beberapa grup, ini kayak faktanya adalah banyak orang yang ini jelek triknya, tapi ternyata yang orang tuh bikin fake order dulu. Nah. Itu pasti kayaknya karena mau dicari kayak berusaha untuk organik tuh. Kita balikin lagi, mungkin sebagai kita yang mau beli gitu. Kalau misalnya lihat tokonya, followersnya misal nggak ada, barang yang terjualnya nol, reviewnya nggak ada, pasti kita juga
nggak mungkin kan ambil gitu. Balik lagi tadi ke tahap customer journey gitu. Sebelum akhirnya orang beli, orang tuh journey-nya banyak gitu. Nah, tapi emang kalau di marketplace tuh ya sedihnya di awalnya tuh biasanya kayak gitu. Atau mungkin ada beberapa kayak UMKM kecil itu mereka itu misal aktif di Instagram dulu atau ada yang kayak jualan makanan gitu, PO di Facebook, di WA. Mereka mau pindah ke marketplace, jadi mereka kayak memaksa customernya untuk beli lewat marketplace dulu. Jadi emang bener-bener harus ada dulu sih gitu. Karena kan kelihatan ya dari setiap produk, halaman produk tuh pasti sekian terjual per bulan gitu. Kebetulan itu juga saya pelajari. Saya pelajari dari mulai bikin deskripsi, bikin keyword. Pokoknya si produk itu kan kita riset ya sebelumnya apa yang berhubungan dengan si produk itu dan manfaatnya buat apa aja itu memang udah dipelajari dan bahkan saya juga melakukan FO itu, fake order itu. order ya. Sampai ke ngiklan yang pada akhirnya Iya, iklan. uang saya habis jebol, boncos terus gitu loh. Boncos terus, fake order sampai habis berapa saya udah. Tapi udah tetap lah yang pada akhirnya saya frustasi lah. Udahlah saya mau motret aja lah. Produknya apa itu kalau boleh tahu? Kan susah kan tadi kayak Bangkrut. bangkrut mang orang beaku ongkir pada akhirnya gitu. Produknya saya produk jahe merah bubuk. Si produknya mah memang sudah ekspor dan di webnya dan udah ekspor lah bahkan udah izin ekspornya juga udah ditempuh. Tapi sekarang perusahaannya turun karena ownernya almarhum. Saya juga di iklannya jebol orang tidak iklan. Saya ngiklan terus jadi Iya sih, abis kadang- diiklan sama FO gitu loh. Iya. Tapi emang ngerinya juga selain kayak perang review, perang fake order gitu. Bahkan punten teh motong. Boleh. Bahkan salah satu toko saya itu ketahuan sama Sofinya di banned. Oh iya. Ketahuan FO gitu loh. Ini nggak logis kayaknya. Oh, iya, Soalnya iya, kan areanya kan Iya, ketahuan habis itu kan. betul. Iya. Kadang iya sih. Dulu juga aku pas di Tokopedia sama juga emang sering nge-ban yang apa? Fake order. Emang banyak sih, emang apa ya? Emang hal-hal yang kayak gitu lumrah dilakukan, sedihnya ya. Tapi selain itu, selain kayak perang review, perang produk terjual, laris-larisan, sedihnya di marketplace itu ya perang harga sih gitu. Ya itu juga salah satu unsur marketing, harga tuh apalagi di Indonesia. Orang Indonesia tuh karakteristik marketnya mana yang murah itu yang dicari gitu. Kadang ketika kita cari keyword apa ya, misal celana gitu. Ya pengennya yang murah, kualitas paling bagus gitu. Sedangkan di marketplace tuh gila-gilaan gitu perang Tapi harganya. kan kadang gini teh, kita sebagai pembeli lah ya, barang terlalu murah juga ragu ya. Takutnya ini bener nggak sih kok murah banget gitu teh. Isinya yang datang nggak sesuai gambar lah ya, sesuai Iya, ekspektasi iya. gitu loh. Iya sih betul-betul juga. Tapi sekarang banyak juga yang harga murah review bagus gitu. Itu sih sedihnya ya kalau misalnya di marketplace mungkin ya perang harganya dari situ juga gitu. Atau misal kayak produk Bapak mungkin terlalu biasanya misal produknya ini tuh terlalu spesifik gitu. Orang yang pakai produk itu tuh kolamnya misal lebih kecil gitu. Nah itu juga pasti iya sih emang seringnya tuh boncos gitu ya iklannya ya. Iya makanya biasanya gitu. Biasanya orang memarketkan ke orang terdekatnya dulu atau channel yang dia udah tahu gitu ya, network ya yang dia udah tahu dia alihkan gitu ke marketplace. Gitu sih. Memang ya itu sih sulit ya. Barangkali kan tadi Pama pernah ada di Sofinya gitu. Barangkali ada trip punya strategi gitu. Cari orang dalam. Oke, terima kasih ya. Yang enggak kalau seller. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja terkait ini ya, balik lagi ke konten mungkin ya Teh Rifa ya. Perihal data analitik gitu mungkin. Ketika katakanlah kita punya akun baru, kita bikin konten. Nah, berapa lama waktu yang ideal untuk kita mendapatkan analisa tersebut?
atau berapa banyak konten yang harus dibuat dulu sampai kita tahu akun kita ini goalnya gitu. Kalau pakai konten yang seperti apa nih, konten yang mana nih yang goal di akun kita gitu, itu perlu waktu berapa lama atau mungkin berapa banyak konten yang harus diproduksi, karena kan kalau penentuannya mungkin kurang dari 5 atau 10 konten atau mungkin cuma 5 hari, itu mungkin kurang kurang relevan atau kurang kuat lah datanya. Nah itu minimalnya atau waktu tercepatnya itu tuh berapa lama atau berapa banyak konten yang harus kita perbuat. Seperti itu mungkin. Oke, makasih. Ada Mau disambung dulu sama. Oh boleh. Soalnya pertanyaannya nyambung. Boleh. Akun baru kan tadi Bang Adama ya. Kalau saya lebih ke branding yang bagus tuh branding yang seperti apa. Deh itu aja. Terima kasih. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu dari Adam, seberapa banyak sih video atau seberapa lama kita tuh bisa mengevaluasi ya. Sebenarnya kalau misalnya aku sendiri, karena akun pribadi aku juga bukan akun yang kayak untuk dijual gitu ya. Dan akun, maksudnya aktivitas sosial media juga, aku belum pernah ada pengalaman yang kayak memulai dari nol, tapi pernah ngobrol dengan beberapa kayak influencer yang kecil gitu ya. Biasanya mereka itu agak kayak, ini cocok, ini enggak, kisaran 6 sampai 1 tahun, 6 sampai 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahunan katanya tuh. Ada yang bikin video 1 minggu 3 sampai 4 video gitu. Jadi kayak selang-seling, ngupload enggak gitu. Mereka sebulan 2 bulan kalau serajin itu ya kayak oh iya nih cocok gitu. Ya itu sih emang kisarannya tuh segituan, dan 5 sampai 10 video kayaknya nggak cukup. Mungkin bisa 20 sampai 30 video. Jadi patternnya itu atau polanya itu memang harus banyak dan bisa dicoba. Katanya tuh jam uploadnya beda-beda, hari uploadnya beda-beda. Gitu sih. Sama apa lagi ya, udah sih kayaknya ya, hari dan jam, dan memang harus sebanyak-banyaknya. Dan terkadang katanya tuh misal di TikTok sih yang mungkin agak naik turunnya tuh kaget gitu ya. Kalau misalnya di IG kan mungkin sumbernya kebanyakan penonton itu dari followers gitu. Kalau di TikTok kan kayak nggak tahu mereka tuh siapa gitu. Bisa jadi tiba-tiba ada video berapa puluh ribu yang nonton, besoknya kayak longgar lagi. Nah itulah katanya diuji untuk kayak ya dari nol lagi kita gitu. Gitu sih. Makanya terkadang beberapa influencer yang baik itu followersnya cuma 1.000, yaitu kayak sebutannya buzzer gitulah ya, 1.000 atau bahkan puluhan ribu. Terkadang mereka itu, kalau aku lihat harga posting KOL di Instagram sama di TikTok tuh suka lebih murah di TikTok, karena kalau misalnya aku tanya kenapa mereka tuh lebih murah gitu. Karena itu TikTok tuh kayak mereka merasa kayak nggak tahu gitu algoritmanya, dan kalau misalnya brand kan mereka dibayar harus ada pertanggungjawaban gitu ya. Mereka nggak berani kayak pasang lebih tinggi atau mahal-mahal banget gitu, karena itu mereka juga kayak takut tiba-tiba agak kurang gitu si kontennya gitu sih katanya ya. Jadi semangat untuk membuat akun, mungkin mau jadi influencer. Terus mungkin untuk yang sebelahnya branding yang bagus seperti apa? Yaitu pertanyaan seperti itu mungkin nggak ada kayak kunci jawaban yang pasti, tapi branding itu adalah irisan antara kebutuhan orang dan apa yang mau kita jual gitu. Kayak misal kita ambil mungkin ada beauty vlogger gitu. Dia bisa naik followersnya sampai jutaan, banyak brand yang kerjasama karena apa gitu. Karena banyak cewek-cewek yang mau tutorial make up misal, atau mau nyari produk make up yang murah, ya makanya dia follow si KOL ini gitu, atau si influencer ini gitu. Dan si influencernya pengen jualan produk gitu. Jadi sebenarnya itu sih, walaupun memang terdengar simple kayak ini tuh irisan aja gitu antara kebutuhan market seluas ini se-Indonesia, ratusan juta orang punya HP, akses internet, tapi kebutuhan yang mana gitu yang mau kita yang mau kita colek gitu sebagai target audiens kita gitu. Gitu sih ya, mungkin. Semoga menjawab ya. Tapi terkait branding ya, Boleh. branding menambahkan tadi. Baiknya apakah branding itu dipertahankan sebagai idealis atau ternyata ketika di tengah jalan hal yang kita brandingkan marketnya berbeda, dan misalkan kita brandingnya komedi nih, tiba-tiba yang laku di kita itu drama. Nah,
baiknya kita mempertahankan branding kita yang itu atau melepaskan branding itu, kita melihatnya dari segi konversi gitu. Baiknya kemana tuh? Nah, untuk baiknya kemana, terkadang kalau misalnya kayak kita konten A, ini tuh yang kita suka gitu, tapi kok lakunya yang B. Terkadang enggak mesti juga sih kayak kita dari A langsung kayak tuker ke B gitu. Karena ya itu ya, konten marketing tuh bisa dibilang kayak butuh dari hati gitu ya, kayak ngerjainnya karena capek lagi-lagi gitu. Untuk ngonsep, ngedit lah atau apalah gitu. Bikin caption aja terkadang kayak ada gitu. Jadi jangan kalau bisa banting gitu kayak mengejar market, kayaknya ini laku yang ini kayaknya juga kurang bagus juga karena kita ngerjainnya lelah dan butuh passion mungkin ya gitu. Terkadang mungkin bisa dicoba dengan kayak misal influencer F&B gitu. Tapi kok pas aku bikin video tempat wisata lebih laku gitu. Oh ya udah, mungkin kontennya bukan ditukar, kayak diganti-ganti kayak oh ya udah aku bahas makanan di tempat wisata tersebut, kayak gitu-gitulah. Mungkin ya gitu. Karena kalau ganti juga mungkin orang suka tapi kitanya sih gitu. Ya lagi-lagi karena kitanya harus konsisten ya. Betul. Capek. Iya betul, karena capek mikirnya sih ngonten tuh ya. Gitu, betul. Semangat semuanya yang sedang mengonten, boleh Bapak. Menanggapi dulu, tuh Mang Dodoy ketahuan yang ngebenet tokonya teh Riva berarti. Enggak Pak, di Shopee mah enggak, di Tokopedia aja. Tapi soal yang tadi Lok sampaikan, saya mudah-mudahan teknologi itu nantilah setelah saya tidak tahu lagi cara menggunakan aplikasi. Ternyata saya masih nyaman di kondisi sekarang, notifikasi itu muncul kalau saya belum check out. Ya, Nah gitu betul. aja, kalau udah check out udah hilang notifikasinya, daripada betul. muncul terus-terusan tersiksa sepertinya. Iya, jadi harus jajan ya Pak ya? Iya gitu. Saya mau menanggapi, mudah-mudahan tidak salah, benarkan kalau salah. Ternyata saya lebih tertarik tentang branding Sado ini di dunia digital gitu. Kalau tadi melihat obrolan, kok saya ngerasa orang-orang yang ada di sini itu ada di pikiran idealisme semua gitu tuh. Padahal saya tadi mencoba menjawab tentang apa tadi namanya, kunci ajaib. Ternyata kunci ajaib itu saya coba menjawab, kunci ajaibnya adalah melacurkan diri gitu. Ketika kita sudah melacurkan diri, mungkin tidak akan ada lagi keluhan capek gitu tuh, karena konsistensi dan seterusnya. Ada nggak sih gitu tuh pola yang bisa menggabungkan antara idealisme dan melacurkan diri itu? Walaupun itu kalau disatukan jadi dua kata yang lucu sih sebetulnya. Tapi sebetulnya paling nggak kita berstrategi atau melakukan penipuan di situ gitu tuh. Terima kasih Teh. Strategi apa gitu tuh yang bisa diterapkan dengan orang-orang kolot seperti ini? Anggap saja kolot karena idealismenya absurd lah gitulah. Ya gitu. Oke. Makasih Pak pertanyaannya. Mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan mungkin agak mundur ke belakang. Mungkin Eva juga kan nggak tahu ya perjalanan tim sosial medianya Teater Sado atau tim marketingnya sudah melakukan apa aja gitu. Tapi mungkin kita juga boleh menarik diri ke belakang dan melihat, mungkin menjawab satu pertanyaan yang penting, sudahkah kita tuh memenuhi kebutuhan atau keinginan dulu target audiens yang mau kita targetin gitu. Apakah kita selama ini tuh beranggapan bahwa kita bikin konten ini kayaknya karena orang butuh gitu. Mungkin jawab dulu pertanyaan ini tuh kali ya, kayak apakah kayak misal Teater Sado targetnya ya orang Kuningan gitu atau Kuningan sekitarnya gitu. Apakah kita tahu orang-orang Kuningan tuh di sosmed kayak gimana gitu? Berinteraksinya seperti apa gitu. Itu juga nggak perlu yang kayak survei segala macam. Ya mungkin bisa kayak kita misal lagi ngobrol sama orang yang bukan orang sini gitu ya, kayak tanya kalau kamu buka sosmed ini apa yang ada di kepala kamu gitu. Nah orang itu yang nggak tahu apa-apa tentang Teater Sado akan menjawab secara jujur
Dan itu juga bisa jadi evaluasi kita sih gitu. Terkadang kayak apa ya, ngobrol-ngobrol ke orang yang random gitu untuk menanyakan bahwa kita misal Teater Sado pengen brandingnya, oh kita tuh adalah ya komunitas teater gitu. Kita pengen misal ada teaternya rutin, banyak orang yang daftar, maksudnya jadi penonton, atau mungkin ada orang yang bergabung di teater ini secara aktif atau segala macam. Nah, mungkin kita bisa evaluasi secara kayak ya lebih mudahnya kayak ya itu sih, tanya ke orang yang nggak tahu apa-apa, yang ada di otak mereka tuh lihat akun kayak gitu, akun-akun yang kontennya seperti itu, apa yang ada di otak mereka gitu. Apakah tujuan yang tujuan yang kita mau tuh nyampe ke orang ini gitu. Karena bisa jadi, misal Riva mikir, akun ini tuh Riva pengennya bikin ABCD, biar orang ABCD gitu. Pas Riva tanya misal ke orang kayak, aku sih mikirnya akun ini tuh adalah ini ya. Soalnya saya pernah kayak melakukan itu gitu. Yang Riva kira, lagi-lagi kayak Riva nulis apa, misal melakukan apalah gitu. Pas Riva tanya ke orang kayak, aku nangkepnya gini gitu. Nah itu tuh bahan evaluasi yang mungkin gampang untuk dilakukan dan insightful gitu ya, kayak banyak ide yang mungkin yang bisa jadi bahan evaluasi gitu. Gitu sih, karena ujung-ujungnya apa ya, kita pengen konten kita rame, pengen akun sosial media kita rame, atau aktivitas marketing kita rame ya karena orang mau sih ya, mungkin gitu. Sama sebentar agak nge-lag. Mungkin itu sih, tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan lagi nggak ya, atau yang terasa sama Teh Riva apa kesulitan terbesar yang dihadapi Sado biar bisa terkenal bukan terkenal sih, orang tahu Sado, tahu aktivitasnya dan seterusnya di dunia digital gitu Teh. Oh ini maksudnya Kesulitan kayak terbesarnya biar apa banyak gitu? orang yang tahu gitu Biar ya? banyak orang yang tahu. Oh oke. Biar makin banyak yang lihat gitu, biar makin banyak orang yang follow, atau makin banyak orang tahu teater Sado gitu. Sebetulnya semuanya sih, semuanya. Tapi mungkin step pertamanya orang tahu Sado dulu. Paling enggak setelah kita mampu melakukan itu dan menjawab segala kesulitannya, problem yang tadi Aroni sampaikan mungkin tidak harus ada lagi gitu tuh. Setelah kita mampu melewati itu gitu. Oke. Mungkin yang pertama pasti akun komunitas pasti diketahui pasti sama semua orang komunitas tersebut kan. Sebenarnya seminimal-minimalnya yang harus dilakukan adalah orang komunitas tersebutlah yang jadi mungkin disebutnya KOL-nya atau Key Opinion Leader-nya untuk menyebarkan si akun tersebut. Misal ajakan untuk repost, ajakan untuk kayak komen, nge-tag orang, itu tuh bisa membantu. Karena lagi-lagi untuk naikin followers ya orang harus tahu dulu @teater Sadonya dulu kan gitu. Ya share atau apalah gitu. Terus yang kedua sebenarnya ini agak butuh biaya, tapi kalau misalnya mungkin aku notice juga, aku lihat akhir-akhir ini juga ads sih. Jadi kalau misalnya aku lagi pulang kampung gitu ya, lagi pulang ke rumah gini, selalu bermunculan akun-akun kuningan yang pakai ads. Dan itu agak lumayan membantu, walaupun memang itu harus ada budget yang dialokasikan lah. Karena secara kalau misalnya kita pikir-pikir ulang lagi, mungkin orang yang nggak tahu teater Sado, gimana ceritanya ya, mereka tuh ngetik teater Sado gitu di Instagram atau di TikTok kan gitu. Pasti mereka tuh harus lihat di mana dulu. Ya mungkin ketika teater Sado juga ada acara selalu masukin teater Sadonya gitu. Ya tapi yang paling gampang sih sebenarnya sih. Sama mungkin yaitu kayak aku udah lihat sih teater Sado juga udah melakukan hal itu ya, kayak invite speaker yang emang mereka punya masa gitu, kayak misalnya dikenal orang gitu kayak Pak Bupati gitu misal, ya hal-hal yang kayak gitu yang meningkatkan awareness gitu dengan mengundang key opinion leader atau orang yang kayak dikenal lah gitu. Gitu sih mungkin. Karena agak bingungnya itu karena teater Sado itu kan pasti
wilayahnya ada keterbatasan daerah kan, mungkin keterbatasan domisili lah, gitu. Kayak kalau misalnya kita lihat ada beberapa akun Kuningan, kayak Kuningan Repost atau segala macam gitu. Kalau misalnya aku lihat polanya mereka itu kalau akun-akun bukan akun-akun lama, maksudnya kayak postingan-postingan kayak mundur ke belakang, mereka itu kayak agak nggak bisa diaplikasikan juga sih dengan teater sado ya. Cuman aku lihat ya mereka tuh kayak di tag di mana, misal kalau misalnya di Facebook apa ya, kayak muncul di mana-mana gitu, yang sebenarnya nguploadnya bukan si akun ini gitu, tapi mungkin timnya atau apanya yang nyebarin di grup. Kayak grup Kuningan kan banyak ya gitu, kayak misal ya aku itu bisa dibilang iklan yang nggak dibayar gitu ya, kayak misal ada grup Kuningan yang nggak relevan gitu, tapi kita bisa lempar info kalau yang mau ikut teater atau ingin mengetahui info budaya follow akun ini gitu. Itu agak PR, tapi ya memang agak sulit sih ya gitu, tapi memang harus kayak agak masif untuk mungkin menggerakkan untuk akun itu tuh kelihatan di mana-mana gitu, karena mungkin agak sulit untuk orang tuh beneran ngetik gitu. Mungkin kalau misalnya kita ambil estimasi berapa orang sih orang yang nyari keyword teater di Kuningan, mungkin itu juga bisa dicari sih di Google, tapi kayaknya aku juga yakin itu mungkin nggak lebih dari 50% orang di Kuningan gitu. Karena kan teater sado pasti kelihatan di Instagram harus ngetik teaternya dulu kan gitu. Mungkin itu sih bisa ada gerakan masif untuk kayak ngepromosiin di grup-grup apa gitu. Atau iklan agak berbayar sih memang. Atau mungkin ya kalau misalnya ada collab sama siapa, minta pihak tersebut tuh ya share di Instagram story-nya atau mengerahkan komunitasnya. Oh sama satu lagi yang pernah aku lakukan ketika kayak maksudnya akunnya agak stuck gitu ya, mengundang komunitas lain. Jadi kayak kerjasama komunitas atau organisasi yang mereka punya masa, kita nempel gitu ke dia. Jadi memperkenalkan akun sosial media ke channel akunnya mereka gitu. Kayak misal mereka punya grup, iya punya grup WA atau grup Telegram. Sesimpel pernah aku tuh pakai grup ibu-ibu gitu, ibu-ibu apa ya itu, tapi nggak ngerti ibu-ibu apa, cuman kayak followersnya tuh bukan followers, grup anggota grup di Telegramnya kayak puluhan ribu apa ratusan ribu lah gitu. Ya udah lempar info di situ gitu. Itu sih emang agak berusaha ya, tapi memang agak tricky ya. Harus spesifik mungkin ya ininya, Iya. pergerakannya ya. Dan spesifik mungkin kalau misal sekarang kita nyari masa yang besar, gak apa-apa gak terlalu spesifik juga ya, tapi harus masif kali ya, kayak harus banyak harus berkali-kali gitu. Orang tuh lihat kayak oh di Kuningan teh ada teater sado gitu. Gitu sih mungkin ya, di Facebook, grup, di mana gitu ada komunikasinya bahwa akun ini adalah akun yang kalian cari kalau kalian butuh info tentang teater di Kuningan, tentang kegiatan aktivitas budaya dan apa gitu di Kuningan mungkin ya. Seperti itu mungkin yang bisa Terima dilakukan kasih. ya. Tetap Catat dari mulut ke mulut dulu mungkin ya. berarti shortcutnya mah ads lah ya. Ya ads sih. Nanti ads. bisik-bisik aja sama Ayedi biayanya Iya. berapa. Atau mungkin itu diberi, kalau misalnya anak kampus mungkin ya kayak akun himpunan kan memang juga susah ya naikin followers, atau akun event kampus. Paling followers ya akun anak-anak kampusnya, tapi kita juga suka disuruh ya udah kalian blast ke semua grup yang kalian punya gitu. Atau enggak ya jangan grup kalian yang semua punya lah, takutnya spam atau apa. Ya udah kalian tuh bergerilya ke grup-grup yang relevan gitu dengan grup kalian, bahwa hey kita tuh punya ini loh gitu, coba deh cek gitu. Gitu sih, mungkin sama itu, mungkin colek-colek komunitas yang relevan kali ya sama kita. Nah gitu, misal teater sado mungkin bekerja sama dengan apa gitu ya untuk memperkenalkan. Mungkin ada tambahan ya, untuk menaikkan apa brand awareness itu, ya maksudnya followers dan lain sebagainya, bisa pakai analisa SWOT ya teh. Mungkin Betul, ya. oh iya bisa. SWOT itu penting sekali bahwa kita bikin diri brand misalnya teater sado nih brandnya mau kemana. Nah itu dianalisis dulu kita mau kemana dan tujuannya apa.
kelemahannya apa, unggulannya apa, peluangnya apa. Dan itu apa bedanya sih dengan teater lain gitu. Nah itu yang harus diunggulkan dulu. Setelah itu benar kata Kak Rifa, saya juga dulu pernah bikin brand gitu. Dan ya gak menutup kemungkinan bahwa teman-teman harus dipaksa untuk kayak, wih repost dong, wih bagiin dong gitu. Akhirnya walaupun kontennya tentang kebudayaan dan orang lain itu nggak ngerti sebenarnya ini apa maksudnya, gambar-gambar nggak jelas, grafiti di jalan. Tapi ternyata setelah dipaksain tuh ya mau juga gitu dan mengapresiasi juga itu sih. Ya maksudnya kita bisa jadi diri sendiri dengan analisa tersebut gitu. Jadi kita akan mengerucut dan mengerucutnya itu malah kita bisa berjejaring luas gitu. Itu sih, terima kasih. Betul, mungkin itu ya analisa SWOT itu adalah singkatan mungkin ya. S itu strength, W itu weakness atau kekurangan, strength itu kelebihan, W itu weakness, O itu opportunity atau kesempatan, T-nya itu adalah threat atau ancaman gitu. Jadi kita tuh bisa mengidentifikasi sebuah brand, organisasi atau perusahaan dari 4 aspek itu, kayak kita lebihnya apa, kurangnya apa, opportunity yang kita bisa kejar tuh apa, dan ancaman tuh kayak ya resiko yang bisa kita hadapi itu apa. Ya itu sih mungkin kayak harus mundur lagi ke belakang untuk kita tuh mau jual apanya dulu sehingga orang ada urgensi gitu ya untuk kayak oh iya deh follow gitu karena aku butuh ininya gitu, karena aku butuh itunya gitu, karena aku pengen tahu ABC-nya gitu. Gitu sih mungkin ya. Sama CTA atau call to action-nya itu adalah mungkin misal TikTok kita viewersnya ada nih video yang kayak rame gitu tapi followersnya nggak nambah gitu, oh mungkin bisa di videonya kayak jangan lupa follow gitu biar gak ketinggalan konten kita selanjutnya gitu, atau apalah gitu, reminder mama jatuh reminder seperti itu mungkin ya. Tapi memang sulit ya bersosial media ini. Tapi itulah semoga membantu ya. boleh. Masih boleh. Ya kalau ada Ahoy? Cukup? Oke, siap. Selebihnya nanti kita bisa berlanjut di forum-forum berikutnya ya. Rifa juga nanti mohon tetap bisa berkomunikasi dengan kita. Iya siap Bapak. Kita pasti sangat butuh komunikasi lanjutan sebagai langkah lanjutan dari kegiatan ini. Nah tadi ada beberapa hal yang bagi kita juga menjadi hal yang bisa kita lakukan, dari mulai hal yang paling sederhana sampai dengan hal-hal yang butuh waktu, materi dan yang lainnya. Tantangan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah konsisten. Itu yang sulit. Tantangan ya, tapi harus kita lakukan. Gitu. Oke, terima kasih Rifa atas waktunya, atas sharingnya, atas ilmunya, sehingga kita semua di sini menjadi terserahkan dan tersadarkan, sadar akan peluang, sadar akan tantangan dan melihat tadi bahwa ini adalah sebuah perjuangan ya, sebuah effort untuk mencapai goals yang memang direncanakan dari sebuah aktivitas sosial media itu memang perlu banyak hal ya, dari mulai konsistensi, mengadaptasi dan yang lainnya. Terima kasih atas materi yang disampaikan dan pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.